Oke, selamat siang semuanya, saya ulang ya. Selamat datang di kelas Start Prop B ya. Selamat siang, Bu. Ya, ini yang hadir baru 26 orang dari 30. Oke, 30 di siang itu ada 39 kalau nggak salah 38. Oke, di sini udah ada nama-namanya. Saya udah share screen kan ya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Yang kelihatan sekarang daftar mahasiswa ya? Sekali, Bu. Oh, sekali. Oke, mungkin berarti saya salah window nih. Bentar. Ya, scale yang tampilan depannya ya? Bukan? Iya, Bu. Tampilan kelas, Bu. Oke, bentar. Saya stop dulu ya. Oke. Nah, oke ya. Ya, jadi selamat datang di kelas B. Hari ini hari pertama kuliah kita. Seperti biasa ya, kita mulai dengan perkenalan diri. Saya rasa sih, ya oke. Saya Ika Alvina, semuanya mungkin udah tahu ya. Saya sementara lalu juga ngajar Start Prop. Mungkin sebagian besar kalian juga ngambil Start Prop juga ya. Oke, kita akan mulai dengan pembahasan BRP ya. Sebelum kita bahas BRP, ada yang mau diusulkan atau bagaimana? Mungkin tentang kelas ini. Oh ya, saya pengen tahu dulu ya, karena ada yang belum pernah ngambil Start Prop nggak di kelas ini? Saya belum, Bu. Oke, Ya, ada yang saya belum. juga belum, Bu. Oh, Saya juga belum. jadi banyak yang belum ya? Ya, oke. Ya, jadi kalau ada yang belum, berarti nanti saya perlu membahas topik tertentu secara detail ya, jadi nggak bisa langsung saya skip. Ya, baik, kita mulai dari membahas buku rancangan pengajaran. Mungkin kalian udah baca, saya terangin lagi. Jadi kuliah Start Prop ini diberikan di semester 4 ya, secara normalnya semester 4, kemudian jumlah SKS-nya 3 gitu ya. Syaratnya itu MB1 dan Kalkulus 1. Kemudian mata kuliah ini jadi prasyarat untuk kuliah kecerdasan artifisial dan sains data dasar ya. Ini baru ya. Dulu kalau nggak salah ini jadi prasyarat sistem cerdas ya, kalau saya nggak salah ingat. Kemudian starter ya. Ini jadi prasyarat. Kemudian saya ngajarnya sendirian aja di kelas AB, nggak ada dosen lain ya. Jadi oke, kemudian asisten dosen kita ada 6 orang, bisa dilihat di sana namanya, di jadwalnya. Oke, ini deskripsinya lebih kurang kita akan membahas konsep-konsep probabilitas dan statistik ya. Nanti ada statistik deskriptif, teknik sampling, dan seterusnya. Ini nggak usah kita bahas sekarang. Kita langsung saja ke evaluasi ya, ini yang paling penting. Jadi nanti di kelas ini ada PR 5 kali, masing-masing 3%, jadi totalnya 15%. Kemudian untuk menghargai partisipasi Anda dan kehadiran nanti ada bobotnya 10% ya. Kemudian ada mini quiz, minimum 5 kali, saya merencanakannya ada 6 kali, ini jadwalnya udah di sini ya. Kemudian dari 6 kali mini quiz itu diambil 5 terbaik ya. Itu. Kemudian ada UTS, ada UAS. Demikian. Apakah ada pertanyaan untuk evaluasi? Silakan. Terutama untuk yang baru pertama mengambil ya. Kalau yang udah pernah sih peraturannya nggak akan jauh berbeda. Bu. Ya, silakan. Kalau bisa di apa kameranya bisa dinyalakan? Saya lagi nggak bisa nyalain kamera, Bu, tapi saya mau nanya, Bu. Nama saya Michael.
Ya, silakan Michael. Saya mau nanya Bu, kalau mini quiz itu jadi nanti bakal ada submissionnya atau kita ngerjain dalam satu waktu tertentu gitu Bu? Oke, Anda namanya Michael Eliazar ini ya, bukan? Iya. Oh, Iya Bu, benar. Michael, semester lalu belum ngambil Starprop ya? Belum Bu. Oh, oke. Jadi ini sama dengan yang semester lalu. Jadi mini quiz ini dikerjakannya di Skele ya, di Skele di awal kuliah gitu. Jadi pakai fitur apa namanya quiz yang ada di Skele seperti itu. Jadi nilainya kalau mini quiz tuh sifatnya automatic grading, jadi nilainya langsung keluar setelah mini quiznya selesai. Begitu, Michael. Oh, oke Bu, makasih Bu. Iya. Dan biasanya juga mini quiz ini lamanya cuma paling lama 15 menit, kadang 10 menit aja gitu ya. Tergantung jenis soalnya. Kalau soalnya pilihan ganda biasanya waktunya singkat, kalau esai mungkin agak lama. Enggak esai sih, biasanya isian gitu ya. Enggak, yang dinilai langsung hasil akhirnya aja, caranya nggak dinilai karena automatic grading. Ya, oke. Bagaimana, sudah jelas ya, Michael? Sudah Bu. Oke, baik. Bagaimana dengan yang lain? Ada pertanyaan? Cukup jelas sih, Bu. Cukup jelas ya. Oke. Nah, ini juga sudah ada rencana detailnya, Anda bisa lihat ya, nanti tanggal 9 akan ada pengumuman PR1, kemudian ada mini quiz 1, jadi udah ada jadwalnya ya, tinggal diikutin aja, ada deadline-nya. PR totalnya tadi ada 5 ya, ini udah ada semua. Oke. Nah, sekarang kita bahas peraturan ya, peraturan kelas dulu nih. Yang pertama, terkait perkuliahan online ya. Jadi di sini kuliah sinkronus dilaksanakan pada kedua jadwal. Jadi kan ada kuliah yang cuma sekali dalam seminggu. Kalau kita selalu ya ada kuliah online-nya. Kemudian mahasiswa hanya diizinkan hadir di kelasnya masing-masing, tidak boleh ke kelas lain. Alasannya karena akan repot merekap absennya gitu ya. Jadi kalian bayangin kan, ini kan nanti si Zoom-nya mengeluarkan daftar daftar peserta gitu kan. Nah, itu harus di-sort, kemudian dicocokin sama nama yang di Siak-NG gitu ya. Jadi kalau ada yang namanya bukan mahasiswa di kelas itu jadi repot gitu ya. Jadi harus dikeluarin namanya, dipindahin ke sebelah. Jadi itu saya nggak mau buang waktu di situ. Jadi pokoknya harus di kelas masing-masing, itu alasannya itu ya. Kemudian mahasiswa harus menuliskan nama yang sama dengan nama yang terdaftar, karena pernah pengalaman semester lalu tuh dia namanya nggak sesuai dengan isi Siak-NG, jadi dinyatakan dia nggak hadir, ternyata dia hadir cuma namanya agak berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi pastikan Anda tadi loginnya dengan nama yang persis sama dengan yang ada di Siak-NG ya. Oke, jelas untuk hal itu? Ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Kemudian terkait kehadiran di kelas ini nggak wajib, tapi ada bobot nilainya sedikit gitu ya. Ini di bagian sini tadi ya, di nomor 2. Nggak 10% sih, tapi mungkin ya 6%, 7%, itu tergantung nanti berapa gitu ya, tapi minimum 5% ya, kehadiran itu dihargainya. Seperti itu. Kemudian ya kalau Anda merasa nggak perlu hadir juga tidak masalah ya, jadi nggak wajib. Kemudian cara mencatat kehadirannya benar-benar berdasarkan apa yang dicatat oleh Zoom meeting gitu ya. Jadi kalau nama Anda nggak di-log ya berarti nggak hadir gitu. Jadi harusnya sih nggak salah ya Zoom meetingnya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada dianggap hadir kalau menurut Zoom meeting itu, kalau untuk kuliah 1 jam seperti hari ini tuh Anda dicatat hadirnya minimum 30 menit. Ya, jadi kalau hadir cuma 10 menit itu nggak dihitung hadir ya. Itu tolong diperhatikan. Kemudian kalau yang untuk kuliah 2 jam dianggap hadir kalau minimum 80 menit. Oke, bagaimana? Ada yang keberatan? Ini agak dinaikin ya dari yang semester lalu itu pokoknya lebih rendah, tapi ini saya naikin sedikit. Ya, seperti itu tentang kapan dianggap hadir. Kemudian, kalau kalian kebetulan lagi berhalangan, mungkin ada urusan atau lagi sakit atau gimana, itu kalian tidak perlu melaporkan ke saya gitu ya.
karena bukannya saya nggak peduli gitu kalian lagi sakit atau gimana, tapi mencatat kehadiran ini kan cukup makan waktu ya, jadi saya nggak sempat untuk mengupdate kehadiran, jadi benar-benar akan dicatat dari laporannya Zoom meeting aja gitu, jadi saya nggak sempat untuk mengupdate ada yang sakit dan seterusnya ya, jadi kalian tidak perlu minta izin, kalau mau memberitahu juga nggak masalah sih, cuma nggak akan mempengaruhi perhitungan atau persentase kehadiran kalian ya, seperti itu. Jelas tentang ini peraturan terkait kehadiran terutama ya di kelas sinkronus. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya ada ya. Ini kalian nggak ada yang nyalain ini ya? Nyalain oh ada. Ada ya. Ada nggak ya yang kamera? Kan tujuannya biar kita bisa kenal wajah gitu ya. Nah, ini ada Dava. Oke. Dava Albin. Kamu di mana Dava domisilinya? Di Jakarta, Bu. Oke, Jakarta. Nah, ada Samuel Andersen. Nah, ini saya familiar namanya. Kamu di mana? Saya di Bekasi, Bu. Oh, Bekasi. Oke, ya. Ya, untuk kuliah hari Rabu ini aja kalau bisa ya kalian kalau misalnya bertanya terutama ya kalau bisa dinyalakan kameranya biar saya bisa kenal wajahnya gitu ya. Oke. Ya, balik lagi ke BRP ya. Lagi ya boleh kameranya di offin lagi boleh. Jadi oke mungkin dari sisi tertentu kita ngobrol sesi ini enggak ya. Oke, sip, balik lagi ke sini. Tentang mini quiz tadi udah saya jelasin ya. Jadi nggak perlu diulang lagi. Oh iya, ada yang penting di sini, mini quiz ini nggak ada mini quiz susulan dengan alasan apapun. Jadi nanti ada 6 kan, 6 kalian punya kesempatan untuk 1 kali nggak ikut gitu ya. Kalau nggak mau diambil kalau 6 kali kan diambil 5 terbaik gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak hadir sekali ya berarti nggak ada susulannya, diambil aja dari 5 itu gitu ya. Itu. Kenapa nggak ada susulan? Ya karena kalau saya mengadakan susulan itu berarti kan effort tambahan ya, dan saya nggak sempat lagi gitu ya buat bikin soal baru gitu. Jadi mohon pengertiannya. Oke, kemudian PR ya. PR seperti biasa dikumpulkan di skele. Oke, kemudian tidak ada toleransi keterlambatan. PR ini perlu diingat banget karena kemarin banyak yang telat gitu dan mohon maaf itu tidak diterima PR-nya. Jadi kalian benar-benar nanti biasakan mensubmit PR itu paling lambat 1 jam sebelum deadline ya, diusahakan gitu. Karena memang telatnya dan nggak diterima ini juga alasannya kenapa nggak diterima. Nah, kalau misalnya ada diperbolehkan terlambat nanti Astos harus mengurusi lagi kan siapa yang terlambat, penaltinya berapa, itu juga pekerjaan tambahan. Padahal waktu mengerjakan PR ini kan ada seminggu, Anda terserah mau submit di mana dalam periode seminggu itu gitu ya. Jadi gunakan aja, diatur waktunya sehingga kalian nggak telat submitnya. Ya ini buat melatih kalian juga sih karena banyak hal di dunia ini yang nggak terima dengan keterlambatan, jadi kalian biasakan gitu ya. Oke, jadi ingat ya PR benar-benar nggak ada slot terlambatnya, nggak ada. Kalau ujian baru ada nanti ada slot terlambat ya. Oke, tentang PR. Ya, yang kemarin mungkin sering terlambat, terus PR-nya nggak dinilai, diingat-ingat lagi ya. Jadi jangan telat submit PR gitu. Bagaimana? Oke, ini ada Hafiz Salam. Kamu di mana Hafiz? Padang, Bu. Oh oke, di Padang ya. Ada yang di Padang. Kalau Aulia bagaimana? Kamu di Saya mana? di ini, Bu, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke, ada Jessica. Jessica di mana? Medan, Bu. Oke, ada Medan, ada Padang. Ya. Apa lagi ya? Bisa lihat di sini. Ya, oke. Lanjut lagi. Tadi PR udah, sekarang UTS sama UAS ya. UTS, kita ujiannya nanti akan ada pengawas, kemudian nyalain kamera ya. Ya ini nanti dibahas terpisah lah, peraturannya banyak ya.
Kemudian tentang susulan, seperti biasa yang boleh mendapatkan ujian susulan ini hanya mahasiswa yang ini ada peraturannya ya. Ini yang pertama, mahasiswa memiliki surat keterangan sakit pada hari pelaksanaan ujian gitu ya. Kalian udah tahu lah, ini dibaca aja ya, saya nggak usah jelasin. Pokoknya benar-benar sesuatu yang sifatnya penting gitu ya. Nah, kemudian untuk tugas ujian remedial. Nah, ini dikatakan di sini bahwa mahasiswa itu tidak bisa mengajukan permohonan ujian remedial ke tim dosen. Kenapa? Karena nanti yang menentukan siapa yang bisa dapat remedial itu adalah fakultas. Jadi fakultas nanti yang bilang ke dosen, tolong daftar mahasiswa ini diberikan kesempatan. Jadi sifatnya rekomendasi juga ya, nggak harus juga dosen mau memberikan ujian remedialnya. Itu rekomendasi dari fakultas. Baru kemudian dosen mau memutuskan mau kasih apa enggak. Nah, untuk start prop, syarat untuk bisa diberi ujian remedial di akhir semester ini ada 5 ya. Yang pertama adalah memiliki catatan kehadiran minimal 80%. Jadi kalau kurang dari 80% berarti nggak akan dikasih ujian remedial ya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan minimal 3 dari total 5 PR. Oke, kemudian mengikuti minimal 3 dari total 6 mini quiz. Ikutin aja ya, ini nilainya berapa nggak penting, pokoknya mengumpulkan minimal 3 PR, mengikuti minimal 3 mini quiz, kemudian mengikuti UTS dan UAS pada jadwal resmi, jadi bukan susulan ya. Nah, syarat terakhir tidak terlibat dalam kasus pelanggaran kejujuran akademik, baik untuk PR, mini quiz, UTS, dan UAS. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk syarat-syarat ujian remedial ini? Udah ya. Oke, lanjut lagi yang terakhir, kejujuran akademis. Ya, mahasiswa diharapkan untuk tidak melanggar ya, melakukan pelanggaran. Kalau melakukan pelanggaran, hukumannya yang dikasih merah ini mendapatkan nilai E, kemudian mendapatkan nilai 0 untuk semua kuliah yang bersamaan di semester itu. Itu hukuman paling beratnya nih. Ya, oke, seperti itu. Udah selesai kita bahas BRP. Silakan, apakah ada pertanyaan, saran, dan lain-lain? Oke, ini ada Risma Khairani. Kamu di mana, Risma? Di Cilengsi, Bu, Kabupaten Bogor. Oh, oke, Cilengsi ya. Ya, jadi siapa lagi ya? Risma, Cilengsi, Jessica tadi di Medan ya, Jessica ya? Iya benar, Bu. Oke. Saya nyapanya yang ada kameranya dulu ya. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan langsung ke materi pertama. Silakan, saya berikan kesempatan lagi tentang aturan kelas kita. Ada yang mau usul atau bagaimana? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, oke, saya akan sebentar ya, ini ada pesan di bagian chat, saya baca dulu. Oke. Ya. Ya, kita mulai dari sebentar. Ya, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Bu. Udah ya. Ya, kita mulai dari introduction. Kita bahas yang basic dulu ya. Tapi ini saya nggak bahasnya detail banget ya. Saya bahas yang kira-kira penting aja. Oke.
Apa itu statistik? Biasanya sih slide-nya banyak ya, tapi saya cuma bahas satu slide ini aja. Statistik itu adalah seni mempelajari data gitu ya, melingkupi apa aja. Oke. Nah, ya, jadi ada bagaimana cara mengumpulkan data gitu ya. Yang pertama itu ada caranya ya, mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan, bagaimana cara mendeskripsikannya. Oke, kemudian bagaimana cara menganalisisnya. Jadi masing-masing itu akan kita pelajari. Kenapa sih harus kita kerjakan hal itu? Agar kita bisa membuat kesimpulan yang benar, jadi bukan kesimpulan yang salah. Ya, jadi dari data nanti menjadi informasi yang berguna. Oke. Ya, lanjut ya. Apa itu, kan kuliah kita statistik dan probabilitas, jadi itu statistik itu ilmu mengenai data, kemudian kita bahas yang kedua probabilitas. Probabilitas itu adalah cabang ilmu matematika yang berurusan dengan masalah ketidakpastian ya. Ya, dalam hidup ini kan sebagian besar itu nggak pasti ya, jadi makanya kita perlu belajar peluang ini. Jadi berapa peluangnya besok hujan, berapa peluangnya saya lulus statkop, berapa peluangnya saya lulus 4 tahun, dan seterusnya ya. Semuanya itu menarik untuk diperkirakan gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu dia kuliah kita, kuliah statistika dan probabilitas ya. Jadi tentang statistik, bagaimana kita mengumpulkan, mendeskripsikan, dan menganalisis data. Kemudian probabilitas kita akan membahas tentang peluang terjadinya suatu event tertentu gitu ya. Oke, sekarang kita bahas yang kedua. Tadi itu tentang apa arti dari kuliah kita. Sekarang kita bahas kenapa kita perlu belajar StatProp gitu ya. Ini juga saya bahas sekilas saja, tidak selama biasanya. Jadi kenapa perlu belajar StatProp untuk mahasiswa ilmu komputer dulu ya. Jadi ini akan menjadi kuliah materi yang penting sebelum Anda mempelajari hal-hal berikut ini yang ada di slide ini ya. Jadi untuk bisa memahami machine learning, Anda perlu paling nggak Anda mengerti conditional probability. Ya, jadi itu penting di sini. Begitu juga dengan di sini di data mining juga nanti ada bagian statistiknya, ada bagian probability-nya juga. Jadi boleh dibilang semua yang di sini butuh StatProp. Jadi itu alasannya kalian harus bersemangat ya mempelajari ini, karena kalau kalian menguasai StatProp dengan baik, kalian juga bisa mempelajari hal materi-materi berikut ini juga dengan lebih mudah begitu. Oke, untuk anak ilmu komputer, ini dia hal-hal yang akan kalian bisa pelajari dengan lebih mudah jika menguasai StatProp ya. Oke, kemudian untuk mahasiswa sistem informasi, StatProp juga perlu ya. Ya kalau riset-riset di sistem informasi kan pasti perlu data ya, ngumpulin data, kemudian menganalisis data. Jadi sangat sangat relevan ya dengan mahasiswa dari prodi sistem informasi. Ya boleh dibilang sih semua riset itu pasti butuh StatProp. Jadi ini kuliah dasar ya untuk semua kuliah lanjut gitu. Oke. Begitu kira-kira, jadi itu semoga itu menjadi motivasi buat kalian untuk bersemangat mempelajari statistik dan probabilitas. Bagaimana? Ada pertanyaan tentang kegunaan kuliah StatProp ini? Silakan. Nggak ada ya? Nah, sekarang kita baru masuk ke materi ya. Kalau yang tadi itu masih sifatnya informasi aja. Nah, ini baru kalian harus paham ya. Kita akan bahas konsep-konsep dasar atau istilah-istilah dasar yang kalian harus pahami di statistik dan probabilitas ya. Oke, yang pertama kalian harus bisa membedakan apa itu deskriptif statistik dan inferensial statistik. Dari namanya aja, yang satu deskriptif, jadi tujuannya mendeskripsikan. Kalau yang satu lagi inferensial ya, jadi untuk melakukan inferensi itu secara umum seperti itu. Jadi apa sih contohnya yang bisa dikerjakan dengan deskriptif statistik? Ya tentu dengan deskriptif statistik itu kita tujuannya menceritakan atau memberikan deskripsi tentang data, dan mendeskripsikan data itu bisa dengan grafik-grafik sebagai berikut.
Ya, jadi ini ada grafik lingkaran gitu ya. Ini ada grafik batang. Ini kita bisa gunakan untuk menceritakan tentang data. Kan lebih enak lihat gambar ya daripada lihat tabel gitu. Jadi ini kelihatan kalau yang grafik lingkaran ini, oh yang paling besar tuh areanya yang warna biru seperti itu ya. Apa biru itu 30%, ini ya aktif ini. Kemudian ini juga kalau pakai grafik batang tuh kelihatan yang paling tinggi itu yang paling sering muncul gitu ya, seperti itu. Ya, jadi itu deskriptif statistik, tujuannya adalah menceritakan data apa adanya gitu ya. Pokoknya ini ada data terus kalian ceritain bentuknya kah, minimumnya berapa, maksimumnya berapa dan seterusnya. Itulah yang dikatakan dengan deskriptif statistik. Kira-kira udah ada bayangan? Jadi nanti kita chapter pertama dari kuliah kita adalah deskriptif statistik. Ini kira-kira 2 minggu kita akan bahas tentang deskriptif statistik saja. Oke, nah sekarang kita bahas lagi yang inferensial statistik. Nah, kalau deskriptif statistik itu boleh dibilang apa ya? Kita ada data terus kita ceritain gitu. Itu biasanya menarik sih, tapi tidak semenarik inferensial statistik. Kenapa? Karena kalau inferensial statistik itu sifatnya kita membuat dugaan, hipotesa gitu. Jadi belum terjadi tapi kita udah menduga-duga gitu. Kayaknya yang menang siapa gitu ya, kalau di pemilu ya, yang menang kayaknya siapa walaupun hasil akhirnya belum keluar tapi kita udah bikin perkiraan gitu. Atau mau tahun depan kayaknya inflasinya berapa gitu ya. Jadi inferensial statistik itu menarik karena manusia itu senang membuat ramalan gitu ya, membuat perkiraan. Jadi kalau kalau deskriptif itu bicara fakta, kalau inferensial statistik itu bicara prediksi atau ramalan masa depan gitu. Sampai di sini ada pertanyaan tentang perbedaan antara deskriptif dan inferensial? Silakan. Boleh tolong dipikirkan contohnya. Misalnya Anda pikirkan, oh ini adalah deskriptif, yang ini adalah inferensial, bisa tolong dipikirkan, dan kalau bisa sih ada yang mau mau memberikan pendapatnya. Saya akan berusaha sebisa mungkin nggak nunjuk-nunjuk ya, tapi kalau nanti nggak ada yang ngasih pendapat, terpaksa saya tunjuk-tunjuk. Ya, silakan. Ada yang mau ngasih pendapatnya tentang ini? Kasih contoh gitu ya. Jadi sebuah berita atau apa gitu, terus Anda memberikan dugaan kalau ini inferensial, ini deskriptif gitu. Jangan takut salah ya. Ya, silakan Samuel. Yang inferensial ya, Bu? Ya, boleh. Kalau yang inferensial sih, ya mungkin kita bisa nge-collect data, misalnya harga saham A 1 tahun terakhir, lalu dari situ kita bisa nge-forecast kira-kira harga sahamnya seminggu ke depan berapa, harga atasnya kira-kira berapa, harga minimal berapa, dan kira-kira harga belinya di berapa bagusnya. Oke ya, itu contoh yang bagus dari Samuel untuk inferensial statistik. Ya, ini sering banget digunakan untuk orang yang main saham ya. Jadi ya ini pasti mereka tuh kalau makin jago di sini berarti dia makin banyak untungnya gitu. Ya apalagi nih buat orang ekonomi pasti ini yang paling menarik buat mereka karena dia bisa ini, oh sahamnya mau naik apa mau turun gitu ya. Oke ya, terima kasih Samuel, contohnya bagus ya. Jadi untuk prediksi harga saham dan seterusnya gitu ya. Oke, yang lain silakan. Ada nggak yang? Saya masih Oke, saya, mau. Bu. Oke, siapa dulu nih? Ayo, Davu boleh. Ya Allah. Oke, thank you, Jessica. Ya. Mungkin deskriptif, Bu. Kayak mungkin nama contoh dari saya data pasien COVID gitu. Jadi kita bisa belajar dari data situ. PPKM-nya gimana kayak gitu ya, perlu diterapin lagi apa enggak, atau enggak dihentiin PPKM-nya. Seperti itu sih, Bu. Oh, oke. Terima kasih Dava untuk contohnya. Benar ya, kalau data COVID kan itu memang faktanya seperti itu. Oh, yang positif berapa gitu ya, yang meninggal berapa, itu kan bukan dugaan ya. Itu memang itulah data yang didapatkan, kemudian diceritakan gitu. Ya walaupun nanti itu digunakan untuk membuat keputusan, ya intinya kan tidak ada prediksi. Oh besok kayaknya yang meninggal ada berapa orang, nggak gitu kan? Ya, jadi memang benar-benar apa adanya itu yang diceritakan. Nah itu berarti deskriptif statistik. Oke, bagus ya. Terima kasih tadi buat Dava. Oke, satu lagi nih. Ada yang mau kasih contoh lagi?
deskriptif atau inferensial, boleh. Yang mana aja? Silakan. Oh ya, tadi ada berdua ya, Jessica bukannya satu lagi? Iya, Bu. Ya, silakan. Yang inferensial, saya tadi mikirnya kalau statistik kemenangan satu tim untuk memprediksi kemenangan selanjutnya di pertandingan selanjutnya gitu. Oh, misalnya apa, pertandingan bola gitu? Ya, volley mungkin gitu, Bu. Oh, pertandingan voli. Jadi kita lihat sejarahnya. Jadi misalnya ada dua tim nih mau bertanding gitu ya. Iya, benar, Terus Bu. dia punya sejarah kan pertemuan sebelumnya gitu ya, Jessica ya? Iya, Bu, bisa jadi gitu. Oh, oke. Ya itu bisa juga ya. Jadi berdasarkan pertemuan sebelumnya diprediksi ini siapa yang akan menang ya. Oke, itu juga benar, itu termasuk inferensial statistik. Jadi bagaimana kalian udah bisa lihat ya perbedaannya, kuncinya di mana sih sebenarnya? Kuncinya di mana bedanya nih deskriptif sama inferensial? Di apanya? Datanya sih sama-sama sama aja gitu. Datanya mungkin sama, cuma kegunaannya gitu ya. Saya, Bu, Ya, ya Samuel gimana? kalau menurut saya sih kayaknya deskriptif itu sesuai namanya, Bu, hanya untuk mendeskripsikan, Bu. Tapi kalau inferensial tuh ya ini tuh kita bisa membuat keputusan yang database driven dari data-data yang udah kita kumpulkan, Bu. Bukan nggak cuman ngasih interpretasi atas apa yang data-data yang udah ada, tapi benar-benar bisa buat ngasih suatu datanya bisa buat jadi keputusan gitu, Bu, decision gitu, buat bikin decision gitu. Oke ya. Benar. Saya mau menambahkan, Bu. Oh, silakan Jessica. Selain dari membuat keputusan, jadi kayak mendapatkan gambaran, terus apa yang harus kita lakukan untuk menyikapinya gitu loh, Bu. Bisa jadi gitu, menyiapkan strategi untuk siapa tahu misalkan itu mengakibatkan sesuatu yang buruk ke depannya, kita bisa mempersiapkan diri gitu loh, berdasarkan data. Oh, oke juga. Jadi saya berikan ini ya, mungkin sedikit penegasan aja. Jadi gini, perbedaannya terutama adalah apakah kita membuat prediksi atau tidak gitu. Jadi bisa aja sebenarnya datanya kan udah kita ceritakan secara deskriptif. Kemudian berdasarkan deskriptif itu kemudian kita bikin keputusan, tapi kita nggak bikin prediksi. Nah, kalau nggak bikin prediksi itu tetap deskriptif. Jadi masalah kita mau bikin keputusan apa enggak itu hal lain gitu ya. Itu adalah keputusan kita pribadi, tapi misalnya kita nggak bikin prediksi apa-apa secara ilmiah gitu ya. Kalau kita melakukan prediksi berarti itu masih deskriptif statistik aja gitu. Nah, kalau yang inferensial itu berdasarkan data itu, kemudian ada prosedur yang kita kerjakan sehingga kita nanti bisa membuat prediksi. Jadi ada prosedurnya, jadi nggak cuma out of nowhere tuh kalau kalian bikin keputusan nggak gitu. Jadi ada langkah-langkahnya gitu ya, sehingga kalian bisa membuat prediksi tersebut gitu. Ya misalnya tadi apakah besok harga sahamnya naik apa enggak, itu ada caranya gitu, menentukan itu mau naik apa enggak, itu peluangnya berapa, itu ada rumus-rumusnya gitu. Oke ya. Jadi untuk data yang sama itu bisa ada dua hal yang dikerjakan. Apakah sekedar cerita saja isinya apa, itu pasti sebatas deskriptif. Tapi udah kalian deskripsikan, kemudian kalian tambah lagi prosedur tertentu sehingga kalian bisa meramal. Nah, itu baru namanya inferensial statistik. Jadi boleh dibilang inferensial statistik itu deskriptif statistik plus gitu ya. Itu sih nggak ada di slide ya. Tapi intinya begitu. Anda harus kerjakan dulu deskriptif statistik, kemudian kalian tambah prosedur untuk mengerjakan inferensial gitu. Bagaimana? Bisa dipahami nggak bedanya? Deskriptif dan inferensial. Jadi nanti di kuliah kita mempelajari yang teknik inferensial ini di 2 chapter terakhir. Itu ada namanya parameter estimation dan uji hipotesis. Ya, seperti itu. Nah, jadi sebagian besar dari kuliah Start Prop itu isinya adalah mempelajari konsep yang menjadi dasar dalam melakukan inferensial statistik. Jadi untuk teknik inferensialnya sendiri baru dipelajari di terakhir-terakhir gitu. Tapi itu konsepnya, itu konsep peluang yang paling penting itu kita menghabiskan waktu lebih lama di sana. Ya, untuk menjelaskan kenapa sih orang bisa meramal, kan ada ininya ya, ada alasannya. Nah, itu yang kita pelajari, teknik probability-nya, random variable dan seterusnya. Nah, dari situ baru kemudian kita akan sedikit mempelajari tentang teknik inferensial ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke istilah berikutnya. Oke, ini ada banyak istilah. Ada data dan dataset.
Jadi ya, data itu plural ya. Plural isinya pengukuran dari atau suatu observasi. Jadi misalnya himpunan nilai ujian gitu ya, himpunan tinggi badan itu namanya data. Oke. Kemudian dataset collection dari yang tadi. Jadi dataset itu mungkin isinya nggak cuma satu variabel aja udah banyak gitu ya, itu namanya dataset. Nah, kalau yang data yang satu data aja disebut datum gitu ya. Jadi singular. Jadi misalnya sebuah nilai, sebuah nilai PR, sebuah nilai ujian, itu namanya datum. Oke? Jadi ada data, dataset, sama datum ya. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas lagi populasi sama sampel. Contohnya ya, populasi mahasiswa UI gitu. Populasi mahasiswa Fasilkom, populasi angkatan 2019 atau populasi angkatan 2017 dan seterusnya. Jadi sebenarnya apa sih bedanya populasi dan sampel itu tergantung sebenarnya kalian penelitiannya judulnya apa begitu. Jadi kalian definisikan populasi kalian apa. Oke? Jadi kita nggak lihat populasi itu dari ukurannya, kita lihat dari skop penelitiannya aja gitu. Kalau kalian risetnya skopnya UI ya populasinya UI gitu. Kalau skopnya cuma Fasilkom ya udah jadi populasi Fasilkom. Ada pertanyaan tentang apa itu populasi? Silakan. Nah, lawannya sampel. Nah, ini sampel ini ya subset dari populasi yang kita definisikan tersebut. Ya, jadi bedanya adalah yang satu total collection-nya. Yang satu lagi subset dari total collection itu. Nah, sekarang saya minta kalian berkontribusi lagi. Coba sebutkan penelitiannya, judulnya apa, populasinya apa, sampelnya apa ya. Kalau bisa yang lain ya. Oke, ada yang mau memberikan contoh? Silakan. Jangan takut salah ya. Jadi apa judul penelitiannya, populasinya apa di penelitian itu, sampelnya apa gitu. Jadi nggak usah yang rumit-rumit, yang ini aja yang sehari-hari berapa? Ya silakan, ada yang mau tadi? Ya. Itu mungkin judulnya rata-rata gaji alumni Universitas Indonesia. Nah, tapi untuk populasinya kan berarti itu bagaimana bisa diulang? Maaf. Namanya siapa dulu? Kamila. Kamila, oke Kamila ya. Bisa diulang Kamila? Amilah, Bu. Oh, Amila. Oh ya, maaf. Ya. Ya, mungkin rata itu rata-rata gaji alumni Universitas Indonesia. Alumni Universitas Indonesia. Oke, populasinya? Nah, berarti populasinya kan harusnya dia seluruh seluruh alumni Universitas Indonesia kan untuk dari semua fakultas dan sebagainya. Nah, tapi kalau sampel itu nggak semuanya bisa diambil dari beberapa orang aja per fakultas. Nggak semua alumni diambil kan gajinya berapa, tapi dari sebagian alumni aja. Oh, oke. Amila tadi ya? Ya, terima kasih Amila. Jadi itu benar ya. Jadi kalau kita mau meneliti rata-rata gaji alumni UI gitu ya, berarti populasinya di sana adalah semua alumni UI. Ya walaupun ini masih agak belum spesifik ya, kan kalau semua alumni juga susah ya. Nanti kalau benar-benar mengerjakan penelitian itu harus diperkecil lagi, diperjelas gitu. Misalnya nih alumni tahun berapa sampai berapa. Oke, anggap aja udah terdefinisi jelas, berarti itu populasinya, berarti sampel adalah any subset dari himpunan tadi gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar ya sampel yang bagus itu seperti apa, tapi kalau sekedar definisi sampel ya pokoknya subset dari populasi itu adalah sampel. Ya, terima kasih Amila sudah benar ya contohnya. Oke, ada lagi satu orang lagi yang mau kasih contoh apa kasusnya, apa
apa populasinya, apa sampelnya. Silakan. Saya mau, Bu. Ya, silakan Muhammad Anis. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam. Oke. Jadi kalau saya mengajukan judulnya gini, pengaruh kesulitan mata kuliah atau materi terhadap daya tahan fokus mahasiswa di kelas Start-Prop B. Jadi populasinya mahasiswa Start-Prop B, sampelnya ya beberapa orang dari anggota Start-Prop B gitu. Oh, oke, ya. Ya, jadi populasinya udah jelas tadi di kelas ini aja gitu ya. Jadi populasinya adalah mahasiswa di kelas Start-Prop B, benar ya. Kemudian subsetnya? Beberapa dari anggota mahasiswa Start-Prop B. Oke, pokoknya kan totalnya 38 ya. Jadi misalnya 25, 15 ataupun itu dari kelas B itu menjadi sampel. Ya, oke, benar ya Muhammad Anis. Demikian kira-kira apakah ada pertanyaan tentang perbedaan antara populasi dan sampel? Jadi kalau populasi itu total collection dari elemen yang lagi dipelajari. Jadi terserah mau skupnya mau besar, mau kecil, pokoknya kalau emang yang dipelajari itu adalah suatu himpunan itu ya udah itu populasi gitu, walaupun himpunannya cuma kelas B gitu ya, yang isinya cuma 39 itu tetap aja sebuah populasi. Oke. Nah, kalau sampel ya subsetnya seperti itu. Nanti kita akan belajar di suatu topik khusus ya bagaimana caranya melakukan sampling yang benar ya. Itu sekarang kita nggak bahas dulu. Oke, kita lanjut lagi dengan istilah berikutnya, parameter dan statistik ya. Oke, ini kalian jangan bingung, ini statistik di sini ilmu statistik enggak, ini beda lagi, ini bukan ilmu statistiknya. Kan kita bahas dulu yang pertama ya, parameter. Jadi kita kan tadi ada populasi sama sampel ya. Nah, populasi itu terkait dengan istilah parameter, sampel itu terkait dengan istilah statistik. Nah, apa itu definisi parameter? Yaitu pengukuran deskriptif terhadap populasi. Jadi misalnya kita tadi di penelitiannya Amilah tadi ya, rata-rata gaji alumni UI, maka kalau kita mau tahu nilai rata-rata gaji, berarti nilai rata-rata gaji alumni itu dikatakan sebagai parameter. Kalau kita dapat angkanya gitu ya, itu namanya parameter. Rata-rata gaji alumni UI itu parameter dan biasanya sulit untuk didapatkan ya. Sulit mendapatkannya karena tadi kebetulan untuk yang dicontohkan oleh Amilah tadi populasinya besar ya. Besar dan biasanya UI pun nggak akan sanggup biasanya buat dapatin datanya. Jadi ini adalah sebuah parameter karena dia nilai yang terkait dengan populasi. Oke. Sedangkan statistik lawannya dari parameter itu adalah suatu nilai pengukuran terhadap sampel. Contohnya ya, sama-sama rata-rata juga. Jadi misalnya tadi masih contoh yang Amilah tadi, kan nggak sanggup ya ngumpulin semua nilai gaji dari semua alumni UI, maka mungkin diambil sampelnya gitu ya. Dan kita hitung rata-ratanya, dapatlah rata-rata dari sekian, katakanlah tadi 100 alumni UI, dapat nilai rata-ratanya dan rata-rata itu kita katakan sebagai sebuah statistik gitu. Jadi rumusnya sama, di sini rata-rata, di sini rata-rata, tapi karena objek yang dikenai itu beda, maka istilahnya berbeda. Kalau yang dikenain itu adalah populasi, maka kita namakan itu parameter. Kalau yang sampel kita katakan itu sebagai statistik. Gitu. Bagaimana? Ada yang kurang paham dengan beda antara parameter dan statistik? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Jadi kadang-kadang yang parameter ini sulit didapatkan ya. Makanya di sini nanti kita di kuliah Start-Prop kita ada sebuah chapter namanya parameter estimation. Karena nggak sanggup buat dapetin datanya, yang kita bisa lakukan hanya mengestimasi gitu ya. Oke. Kalau statistik ya itu kan kita punya data sampel, bisa kita hitung, udah pasti didapatkanlah datanya. Nggak perlu ada estimasi terhadap statistik. Malah statistik ini yang digunakan untuk mengestimasi parameter.
Oke, ada pertanyaan? Oke, waktunya kita tinggal berapa menit lagi? Nah, tinggal 5 menit lagi ya. Oke. Ya, ada pertanyaan? Karena 5 menit lagi kayaknya nggak mungkin ya saya bahas skala pengukuran. Jadi boleh ada pertanyaan untuk materi sebelumnya. Jadi kita udah bahas yang penting ini hari ini kita bahas ini ya deskriptif statistik lawan inferensial. Jadi kalau yang deskriptif ya benar-benar cerita aja faktanya apa gitu ya. Kalau inferensial berdasarkan fakta yang ada kita membuat prediksi tentang masa depan. Oke, kemudian tadi kita udah bahas juga data set, terutama yang dua informasi ini ya, populasi dan sampel bedanya apa? Ini tergantung risetnya judulnya apa gitu. Jadi bisa judul risetnya tadi katakanlah meneliti mahasiswa kelas B, berarti populasinya mahasiswa kelas B. Sampel itu apa? Adalah subset dari populasi. Dan untuk melakukan penelitian yang bagus, nanti diperlukan untuk mendapatkan sampel yang bagus juga atau representatif. Tentang bagaimana kita mendapatkan sampel yang representatif, nanti kita bahas caranya. Oke, kemudian terakhir kita bahas parameter dan statistik. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya. Silakan, apakah ada pertanyaan sebelum kuliahnya ditutup? Kita masih ada waktu ya. 3 menit lagi. Tidak ada pertanyaan. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, jadi hari ini kita baru sampai ini. Kita nanti akan lanjutkan di hari Kamis ya. Kamis kita akan lanjutkan skala pengukuran ya. Skala pengukuran, kemudian langsung nanti ke deskriptif statistik berarti. Oke, kalau begitu saya tutup kuliahnya. Tetap semuanya jaga kesehatan ya. Dan semoga semangatnya tetap tinggi untuk mempelajari StatProp sampai akhir semester. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih. Kasih, Bu. Terima kasih banyak Bu. Yang Bu, makasih Bu. Makasih banyak, Makasih, Bu Bu. Ika. Ya.